Kembali di Anju Sore pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita terkait PPKM darurat mikro lockdown. Saya ingin kembali ke Pak Ari, yang tadi saya masih berutang pertanyaan kepada Pak Ari. Pak Ari, terkait PPKM darurat ini sebenarnya adakah yang berbeda dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya agar bisa memaksimalkan efektivitas pencegahan penularan COVID-19? Pak Ari, dari kacamata Anda. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa apa yang disampaikan hari ini oleh pemerintah ini adalah upaya untuk menekan mobilisasi massa ya masyarakat. Jadi kita ketahui bahwa PPKM Mikro itu telah gagal ya. Apa faktanya bahwa kasus-kasus terus meningkat dan jumlahnya terus menembus angka yang fantastis 24.000 dan kita bisa tahu sebagian besar rumah sakit kolaps. Bahkan di beberapa rumah sakit di Jakarta itu sudah IGD-nya sudah tutup. Di daerah juga saya lihat seperti itu, IGD tutup karena tidak mungkin lagi tenaga kesehatan juga banyak berjatuhan. Kita mesti tahu bahwa virus yang beredar saat ini adalah virus Delta. Virus Delta, varian Delta ini menyebar dengan cepat dan mudah. Ini harus diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itulah maka kita bisa ketahui bahwa ini berbeda dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Angka penularannya luar biasa, mudah sekali dan cepat sekali. Jadi oleh karena itu kami berharap terus terang saja dengan kondisi seperti ini tadi. Padahal ini imbauan yang sudah kami lakukan 2 minggu, 3 minggu yang lalu. Waktu itu saya sebutkan Jakarta sudah mulai mestinya restoran itu hanya take and away. Ya, kemudian juga batasi transportasi, walaupun ternyata baru disampaikan hari ini. Jadi terus terang saja nampaknya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah hari ini tadi dengan pembatasan yang non-critical 100% work from home, ya kemudian yang tengah-tengah itu sekitar 50% ya. Dan kemudian juga pembatasan transportasi, pembatasan juga restoran ya. Kita berharap bahwa mobilisasi masyarakat ini akan berkurang. Tapi sekali lagi ini harus ada evaluasi. Artinya apa? Apabila jumlah kasus terus meningkat berarti ini harus ditekan lebih kuat lagi seperti apa yang dilakukan hari ini. Jadi kan kita dilakukan evaluasi 2 minggu. Nanti kita lihat saja bagaimana evaluasi 2 minggu karena saat ini dengan kondisi jumlah pasien yang terus meningkat. Memang dokter-dokter juga menjadi dokter dan kesehatan juga terpapar. Di satu sisi rasanya ini dan juga pasien menumpuk di IGD, baik itu menunggu ruang isolasi maupun juga menunggu ICU seperti juga sampaikan oleh tadi Pak Wakil Wali Kota Surabaya ya sama saya rasa posisinya sama di berbagai daerah di Pulau Jawa ini saya kontak dengan teman-teman di daerah juga demikian kondisinya. Jadi kita berharap tentu dengan kondisi seperti ini, dengan aturan pemerintah yang diterapkan hari ini, mobilisasi masyarakat ditekan, sehingga kami dalam tanda petik bisa bernapas sedikit lah. Artinya untuk menyelesaikan tugas-tugas pasien-pasien yang ada di IGD, pasien-pasien yang ada di ICU, di ruang isolasi ini, dengan menurunnya tambahan kasus-kasus baru berikutnya datang ke rumah sakit. Demikian Mas. Baik. Saya ingin ke Pak Jumadi. Pak Jumadi, tadi yang dikatakan bahwa ternyata persoalan yang dihadapi di daerah jauh berbeda terkait tentang tenaga kesehatan, kemudian fasilitas di rumah sakit. Kemudian bagaimana Anda memberikan edukasi kepada warga Tegal ini untuk mematuhi PPKM darurat yang segera akan berlaku, Pak Jumadi? Ya, saya kira sebenarnya Mas Davi, ini kita sudah lama, sudah dari tahun lalu kita sudah melakukan ini. Bagaimana kita Kota Tegal, pemerintah Tegal mengedukasi masyarakat. Tentu saja memang ini memang akhir-akhir ini karena ada varian Delta perlu ada tindakan yang extraordinary. Nah, pemerintah kota meresponnya anjuran daripada pemerintah pusat ini dengan apa? Dengan persiapan yang harus ekstra juga. Sore hari ini kita rapat dengan Forkopimda untuk membahas bagaimana persiapan untuk menghadapi pandemi yang luar biasa ini. Artinya apa? Sebenarnya kalau masyarakat Kota Tegal dari dulu kita sudah mengedukasi mereka untuk patuhi protokol kesehatan dan sebagainya sudah sangat patuh. Artinya bisa dilihat daripada datanya. Nah, kenapa kita tinggi? Karena Kota Tegal itu kebetulan menservis surroundingnya seperti Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal. Mereka rata-rata kalau sakit pasti ke Kota Tegal. Nah, namun demikian karena ini udah dari dari pemerintah provinsi, Pak Ganjar menyampaikan harus ada tindakan yang ekstra. Kemarin kita sudah melakukan bagaimana mencoba untuk melakukan mini lockdown. Jadi di RT tertentu saja di Kota Tegal kita lakukan mini lockdown untuk apa? Memantau lalu lintas mereka yang di area itu hampir sekitar 19 orang terkena positif COVID-19. Ada berapa RT, Pak Jumadi? Hal-hal seperti ini memang harus ada apa? Harus ada sinergi dan kolaborasi semua pihak. Pemerintah, TNI, kemudian Polri, masyarakat bahu-membahu.
semua menjadi garda terdepan. Makanya kita selalu mengatakan semua kita adalah relawan mandiri COVID-19 untuk apa? Menjaga dirinya sendiri, keluarganya, tetangganya, masyarakat sekitar, untuk ngelingke. Mengingatkan semua orang yang tidak patuh protokol kesehatan, misalkan dia lupa memakai masker, lupa menjaga jarak, kita harus ingatkan terus-menerus. Jadi respon pemerintah Kota Tegal, apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat, saya kira ini inline. Kita sudah inline dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Jadi kita terus mensinergikan anjuran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, bagaimana kita harus bersinergi, berkolaborasi untuk menghadapi pandemi yang luar biasa ini. Jadi karena ini sudah terjadi, artinya memang kita harus hadapi bersama, tidak usah menyalahkan siapapun. Sekarang saatnya kita harus bahu-membahu mensinergikan energi kita yang terbatas. Energi yang terbatas ini untuk apa? Agar kita bisa struggle menghadapi pandemi yang luar biasa ini. Tentunya tadi itu kolaborasinya. Kita nggak bisa mengandalkan 1-2 orang saja, artinya tidak bisa mengandalkan tenaga kesehatan saja. Semua masyarakat harus menjadi garda terdepan di dalam menghadapi pandemi yang luar biasa ini. Jadi tidak ada kata lain. Untuk itu mulai besok kita coba untuk menutup pasar. Kemudian kita coba untuk mini lockdown. Nanti kita evaluasi terus-menerus. Makanya harusnya pemerintah kota siapapun harus merespon dengan apa? Melakukan evaluasi every second. Setiap saat dievaluasi. Karena kita tidak punya parameter ataupun benchmark harus kemana. Semua ini menghadapi pandemi ini kan sama-sama tidak tahu. Dengan ketidaktahuan itu makanya perlu apa? Perlu pemikiran yang extraordinary dan perlu pemikiran yang out of the box, bahkan kadang-kadang di opposite. Tentu evaluasi juga, evaluasi secara berkala juga penting untuk dilakukan, Pak Jumadi. Nah, sekarang saya ingin dengar apa sebenarnya kebutuhan dan kendala yang dibutuhkan di lapangan. Saya ingin ke Pak Irwan. Pak Irwan, ketika Anda melockdown kawasan di lingkungan RT Anda itu, apakah ada kendala-kendala yang ditemui? Apa saja permasalahan-permasalahan di lapangan yang memang sangat dibutuhkan? Ya, terima kasih. Pada prinsipnya tetap kita ada kendala, tapi alhamdulillah kita telah berkoordinasi dengan Satgas yang ada di lingkungan kelurahan dan kecamatan, juga dibantu dengan 3 pilarnya, dan juga PRW kami juga yang juga begitu responsif. Artinya selama ini bisa kita tangani, terutama misalnya masalah bantuan-bantuan distribusi sembako, dan juga alhamdulillah dari warga kami yang begitu baik di dalam membantu saudara-saudaranya yang terpapar. Jadi kalau saya menekankan, saya setuju dengan Bapak Wakil Wali Kota Surabaya maupun Bapak Wali Kota Tegal. Pada prinsipnya memang konsistensi sebenarnya. Jadi artinya kalau terbawah di lingkungan RT, kami mohon bantuannya kepada Bapak-Bapak Satgas COVID-19, terutama 3 pilar, itu turun membantu di dalam mengawasi apapun peraturan yang dari pemerintah. Saya pikir itu semua nantinya pasti akan bisa berjalan. Demikian. Tapi pada prinsipnya warga Bapak patuh, Pak, ya, ketika dihimbau begitu? Iya, alhamdulillah patuh Pak. Alhamdulillah. Patuh. Oke, saya kembali ke Pak Armuji. Pak Armuji, Pak Luhut juga tadi sempat mengatakan bahwa mekanisme bantuan sosial juga nanti akan diberikan. Nah, apakah hal itu sudah dibicarakan dan bagaimana mekanismenya nanti ketika PPKM darurat ini berjalan khususnya untuk Kota Surabaya? Ya, tentunya yang namanya bantuan dari Kementerian Dinas Sosial, seperti kayak tahun-tahun yang lalu, itu kita sudah memetakan di mana warga yang terpapar, di mana warga yang tidak mampu. Bagi warga yang terpapar dengan kondisi yang tidak mampu, seperti kayak tahun-tahun yang lalu kita memberikan permakanan kepada warga tersebut, kita suplai. Begitu juga warga yang kiranya mereka sudah sangat lama tidak kerja, adanya dengan bantuan dari Kementerian Sosial, ini sangat membantu dan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat siapa saja. Seluruh Indonesia seperti itu saya kira kondisinya. Karena kondisi ini sudah berjalan 1 tahun dan ini kan bantuan sosial ini pengulangannya saja. Tinggal nanti kita harus mendistribusikan kepada yang tepat sasaran, kepada yang tepat membutuhkan. Itu yang penting. Jadi jangan sampai
salah sasaran. Ini yang kita bekerjasama dengan RT, dengan RW, dengan yang tentunya pemangku-pemangku di wilayah terkecil, di wilayah tentunya RT dan lingkungan sekitarnya. Baik, tentunya semua stakeholder harus bekerja sama dalam hal ini. Saya ingin kembali ke Pak Ari. Pak Ari, meskipun PPKM darurat ini akan segera berlaku, tadi Anda katakan evaluasi juga harus dilakukan. Apakah memang PPKM darurat ini menjadi solusi yang katakanlah dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk segera dilakukan, Pak Ari? Ya, saya rasa tadi saya sebutkan tadi bahwa memang kan ini kan sesuatu yang dinamis ya, perkembangan dari penyakit ini. Oke lah, Januari, Februari kita mungkin agak tidak seperti ini karena memang virus yang beredar itu bukan varian virus seperti saat ini. Jadi ketika memang kita menghadapi varian baru seperti ini, tentu perlu ada evaluasi. Saya sebutkan tadi kan angka ini kan terus naik ya kan gitu. Kemudian kan juga bisa disurvei bagaimana kondisi rumah sakit, ya bagaimana kondisi tempat-tempat isolasi mandiri yang disediakan oleh pemerintah daerah. Ketika itu memang jumlahnya meningkat, kemudian di sisi lain juga adanya dokter-dokter atau petugas kesehatan lain yang juga terpapar, ini kan berarti bermasalah gitu loh. Jadi sekali lagi tentu kita berharap ya, artinya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah ini kan sejatinya adalah membatasi mobilisasi masyarakat ya kan. Saya sih lihat mungkin sebagian masyarakat sudah mengetahui lah bagaimana proses ini. Tapi saya juga sedih, masih juga masyarakat yang merasa bahwa rumah sakit melakukan COVID-kan ya. Kemudian masih juga yang tidak percaya bahwa ini menganggap flu biasa. Nah ini tadi nih, memang terus terang saja sebagian dari masyarakat belum percaya adanya virus ini gitu. Ini yang harus kita edukasi. Nah oleh karena itulah maka saya rasa disinilah ya adanya suatu pengetatan yang dilakukan ya dengan PPKM darurat ini, dan tentu nanti juga sama ketika April tahun lalu adanya tentara dan polisi yang menjaga jalan-jalan. Saya rasa ini jadi suatu yang penting dan paling tidak ini akan menekan pergerakan masyarakat. Ya oleh karena itu tadi juga terima kasih ini pun juga disertai dengan bantuan sosial ya, mudah-mudahan bantuan sosial ini bisa berjalan lancar. Artinya apa? Ketika masyarakat kami ini ke jalan karena kami perlu makan. Nah, oleh karena itulah oke, untuk sementara masyarakat mulai di rumah, tapi pemerintah yang memberikan makan. Itu suatu solusi yang terbaik menurut saya. Baik, kita harapkan bersama kebijakan PPKM darurat ini bisa menekan angka penyebaran COVID-19 khususnya dalam varian Delta yang tadi Pak Ari katakan. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kita terbatas waktu. Pak Ari terima kasih, Pak Jumadi, Pak Armuji dan Pak Irwan terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore Bapak-Bapak. Pemirsa, hari ketiga pasca tenggelamnya KMP Yunis, pencarian korban terus dilakukan tim SAR gabungan. Mabes Polri kerahkan penyelam dan alat deteksi bawah laut. Tim SAR gabungan memastikan KMP Yunis tenggelam karena kehilangan keseimbangan setelah diterjang ombak pada bagian belakang kapal. Kapal tenggelam di kedalaman 50 hingga 75 meter. Kapal mengangkut 41 penumpang umum, 13 ABK dan 3 orang yang bekerja di kantin kapal. KMP Yunis juga mengangkut 22 kendaraan. Korban ini yang diselamatkan oleh beberapa kapal-kapal ro-ro dari Gilimanuk yang akan berangkat ke Ketapang, itu ada sekitar 36 yang kemarin langsung menuju ke dermaga Ketapang ini. 36 dalam keadaan selamat. Kemudian di Gilimanuk ada sekitar 10 orang yang juga diselamatkan. Namun dari 10 orang yang ditemukan ini, 3 orang yang selamat dan 7 orang yang meninggal dunia. Sementara itu hari ketiga pasca tenggelamnya KMP Yunis, pencarian korban terus dilakukan tim SAR gabungan. Untuk mengetahui keberadaan bangkai kapal, Mabes Polri akan mengerahkan penyelam dan alat deteksi bawah laut. Saya kirimkan tim dari Direktorat Pol Air Barakat dengan peralatan-peralatan untuk menentukan atau mencari di mana letak kapal, posisi kapal yang tenggelam itu, karena informasi sudah terbawa arus. Pencarian difokuskan dengan menyusuri perairan Selat Bali hingga Laut Selatan Jemberana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tangis haru mengiringi pemakaman korban kapal Yunis yang tenggelam di Selat Bali. Korban yang merupakan kakak beradik dimakamkan di liang lahat terpisah di Denpasar, Bali.
Duka keluarga tak terbendung saat mengetahui Alivia Putri Sugiyarti dan Bagas Putra Sugiarto menjadi korban kapal Yunis yang tenggelam di Selat Bali 2 hari lalu. Prosesi pemakaman pun dilewati dengan duka mendalam oleh keluarga dan kerabat saat mengantarkan jenazah ke pemakaman umum Muslim di Jalan Pendidikan Denpasar, Bali. Kakak beradik ini dimakamkan di liang lahat terpisah. Mama saya, ibu saya, bilang kok ada namanya Alivia. Langsung kontak teman-teman, ternyata benar Alivia udah nggak ada. Yang meninggal tuh cuma Alivia sama adiknya. Sama adiknya. Sama satunya temannya belum ketemu. Waktu berangkat ke Jember itu satu keluarga mereka? Ya, ibu, bapak, dia, adiknya sama temannya. Itu temannya belum. Korban bersama kedua orang tuanya berangkat dari Jember menuju Bali menggunakan satu mobil bersama seorang sopir yang hingga kini belum ditemukan. Sementara kedua orang tuanya selamat. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pandemi COVID-19 menjadi momentum bagi industri perbankan untuk bertransformasi ke arah digital. Bahkan pesatnya pertumbuhan digital banking telah menjadi salah satu solusi dalam pemulihan ekonomi nasional. Dalam rangka hari ulang tahun ke-16, Koran Sindo menggelar webinar bertajuk Bank Digital, Solusi Kemudahan Transaksi di Tengah Pandemi. Tema ini merupakan cerminan dari perkembangan Indonesia saat ini, yang mana 175 juta penduduk telah aktif menggunakan internet. Salah satu kemajuan digital yang tengah menjadi gaya hidup adalah digital banking. Diawasi oleh otoritas jasa keuangan, digital banking dapat memberikan perlindungan kepada konsumen, peningkatan edukasi dan literasi masyarakat, serta stabilitas sistem. Digital banking memang satu hal yang mendobrak dunia keuangan, karena tidak perlu cabang, sehingga dalam membuka rekening itu bisa dengan tentunya aplikasi, termasuk menyalurkan kredit hanya dengan aplikasi. Ini seperti di setiap rumah ada cabang-cabang sepanjang mereka memiliki sambungan internet. Selain itu, OJK harus berupaya memanfaatkan hadirnya teknologi dalam meningkatkan transparansi dan perlindungan konsumen. Transformasi digital perbankan dapat menjadi salah satu upaya pemulihan ekonomi nasional. Harapannya, Indonesia mampu menguasai pasar internasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda kita akan bergabung dengan rekan kami Menia Mutiara di MNC Studios Tower 1 Kebonjeruk untuk memperbarui informasi Euro 2020.